Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, this is our last material ya teman-teman. Kita sekarang bicara mengenai jaminan perorangan. Yang sebelumnya, semuanya yang kemarin-kemarin kita bicara jaminan kebendaan, untuk pertemuan terakhir kita akan bicara mengenai jaminan perorangan. Oke, kita mulai dari pengertian dulu di sini. Ya, kalau mungkin Anda sering dengar istilah yang sering dipakai orang tua, mungkin Anda nggak asing dengan istilah boroh. Ya, nah itu berasal dari kata bortoh ya, yang di situ yang kalau orang Jawa seringkali kalau melakukan jaminan boroh. Nah, ada kata boroh, nah itu sebenarnya dari bahasa Belanda ya. Dan di sini istilahnya dia jaminan yang imaterial. Karena yang kemarin mulai dari gadai, kemudian fidusia, tanggungan, hipotek, ya sampai ke resi gudang, itu yang material, yang artinya berkaitan dengan kebendaan. Nah, kalau yang ini adalah perorangan atau kebendaan, sehingga disebut sebagai jaminan imaterial. Atau di bahasa Inggris dikenal dengan personal guarantee di sini, atau disebut juga guarantee aja. Nah, perorangan di sini subjek hukum ya. Ya, kita balik lagi ketika bicara subjek hukum berarti bicara orang dan juga badan hukum atau person luck atau juga sama si luck person dan juga sama reh person. Oke, jaminannya, pengertiannya. Nah, satu, di sini jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Nah, kalau menurut Prof. Subekti, di sini suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang, sini kreditur, dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang, ia bahkan dapat diadakan di luar tanpa si berutang tersebut. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga sehingga tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya perikatan yang dilakukan. Ya, selanjutnya jaminan perorangan dapat diberikan oleh ya orang perorangan yang disebut sebagai personal guarantee, kemudian oleh badan hukum yang dikenal dengan corporate guarantee. Ya, bedanya di sini antara personal sama corporate ya intinya pihak ketiganya siapa yang bakal ngasih jaminan kepada si kreditur. Dan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan yang berlaku baik perjanjian yang ada di personal guarantee juga akan berlaku pada corporate guarantee kecuali memang ada ketentuan yang secara khusus ditentukan oleh si corporate guarantee tadi. Lembaga jaminan perorangan. Ya, di sini lembaga jaminan perorangan juga banyak dipergunakan oleh perbankan, khususnya yang mungkin Anda sering dengar ada kata bank garansi ya atau guarantee bank di sini yang dia bertindak sebagai penjamin adalah bank sebagai perorangan karena statusnya adalah sebagai badan hukum. Tujuan lembaga jaminan perorangan ialah di sini untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa kewajiban debiturnya di dalam perjanjian antara kreditur dan debitur akan terlaksana. Artinya, kalau nanti debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka ya si pemegang garansi inilah yang nanti akan memenuhi kewajiban tersebut. Oke, kemudian kita lihat jenis jaminan perorangan yang ada di BW. Oke. Ya, ada di 1820 perjanjian penanggungan Bostoh, di 1316 perjanjian garansi, dan di 1278 perjanjian tanggung menanggung atau tanggung renteng. Kita mulai dari jaminan penanggungan atau bereh ya atau bortoh ya yang mungkin teman-teman sering dengar dengan istilah boroh. Di sini ada perjanjian bortoh itu atau penggunaan penanggungan orangnya disebut borah atau penjamin atau penanggung. Di 1820 KUH Perdata bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan si kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. So, perjanjian jaminan perorangan terjadi kalau memang ada pihak ketiga yang bersedia menjadi borah atas utangnya debitur dan atas dasar sepakat kreditur lalu dirakitlah dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian penanggungan. Jadi ini ada contoh ya, contohnya A utang kepada Bank X ya. Kemudian Bank X dapat mengadakan perjanjian dengan B agar si B nanti menjamin pembayaran utang A tersebut kepada si Bank X tadi.
Perjanjian antara bank X dengan bank B dapat dilakukan dengan sepengetahuan A atau boleh juga tanpa sepengetahuan si A, nggak masalah. Ya, biasanya bank garansi ya, berperan ada bank garansinya. Dan si A di sini si B menjadi bank garansinya yang akan menjamin utangnya kepada si A tadi. Meskipun si utangnya yang utang adalah si A tapi bank X, jadi dia agak tenang karena dia menanggungkan kepada si B. Baik itu dengan pengetahuan si A ataupun tidak. Oke, kemudian pengikatan jaminan perorangan dilakukan dengan membuat perjanjian yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik. Tapi ya kalau biasanya tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya gede, biasanya mereka pakai akta otentik. Tapi kalau jumlahnya B aja, misalnya di bawah 1 M itu biasanya ya pakai akta di bawah tangan karena sudah pakai bank garansi. Pembuatan perjanjian pengikatan secara di bawah tangan dilakukan oleh para pihak dengan membuat sendiri perjanjian itu. Dan jika salah satu pihak adalah bank, maka banknya menyiapkan draft ya pastinya perjanjian dan kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Dan perjanjian dengan akta otentik di sini dibuat di hadapan pejabat berwenang. Yang paling gampang ya notaris ya yang pasti ditemuin dan nanti wujudnya adalah akta notaris. Perjanjian penanggungan nomor hot di sini berarti seorang penjamin secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang, baik barang tetap ataupun barang bergerak, untuk menjamin utang debitur manakala debitur nanti nggak mampu melunasi utangnya. Seluruh atau sebagian harta kekayaan yang disediakan tersebut tergantung perjanjian antara si kreditur dengan pihak ketiga tadi. Perjanjian penanggungan bersifat asosial ya, sama karena intinya adalah di utang piutangnya. Keberadaan jaminan berbentuk penanggungan bortoh ini tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu si utang piutangnya tadi. Alasan adanya perjanjian penanggungan, karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dan peminjam. Ada hubungan kepentingan antara penjamin dengan peminjam pastinya ya, kalau nggak ada ya nggak bakal mau ya. Misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut. Secara pribadi dia ikut menjamin utang-utang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin utang perusahaan cabang, yaitu salah satunya makanya ada Anda kemarin zaman kita bicara masalah hukum dagang, kan ada anak perusahaan, ada induk perusahaan. Nah, untuk bisa mendapatkan utang, biar mereka nggak pakai agunan ya, nggak pakai, jaminan kebendaan, jadi nggak perlu pakai tanggungan kayak, kemarin harus ada fidusia, harus ada hak tanggungan, maka dia bisa memakai dari, perusahaan induknya atau dari anak perusahaannya, yang itu menjamin keberlangsungan usahanya. Oke, 3 jenis penanggungan. Yang pertama, jaminan kredit, kredit garansi. Untuk jaminan kredit atau personal guarantee, di sini terjadi bila seorang mengikatkan diri sendiri sebagai penanggung untuk memenuhi utangnya debitur, baik itu karena ditunjuk kreditur tanpa sepengetahuan atau persetujuan si debiturnya, atau yang memang diajukan debitur atas perintah dari si kreditur. Kemudian jaminan bank, di sini jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah si banknya. Bank garansi ini terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Antara jaminan kredit dan jaminan bank ada perbedaan yang khas, yaitu pada jaminan atau penanggungan kredit, bank terikat untuk memberikan kredit, sedangkan pada jaminan penanggungan bank, bank bebas untuk nantinya memberikan kredit ataupun tidak. Ya, kemudian jaminan oleh lembaga pemerintah, state guarantee, di sini atau state guarantee terjadi apabila dalam hal ini pemerintah memberikan kredit untuk tujuan-tujuan tertentu yang maksudnya memberi perlindungan bagi pengusaha kecil dan lain-lain, dan pemerintah bersedia menjadi penanggung bagi pemberian kredit tersebut. Ya, ini sih umumnya kadang-kadang ada pada KUR ya, kredit usaha rakyat yang tanpa agunan, tanpa jaminan itu biasanya pemerintah turut serta. Karena pinjaman yang diberikan juga jumlahnya yang mikro kalau nggak salah itu cuma di bawah 10 juta. Biasanya ya pemerintah ikut serta di sini dalam kaitannya dengan pemberian KUR tadi, kredit usaha rakyat. Kemudian akibat hukum antara kreditur dengan penanggungnya. Kita akan lihat di sini penanggung tidak wajib ya membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal ini pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Kemudian penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur
lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Kemudian di sini kreditur tidak wajib menyita, menjual lebih dahulu, barang kepunyaan debitur kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut di muka hakim penanggungan pengajuan permohonan untuk itu di pasal 1833 KUH Perdata. Ya, jadi di sini penanggung dia nggak dapat menuntut barang milik debitur lebih dulu disita untuk melunasi utangnya bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dulu disita atau dijual, bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur, ya terutama secara langsung secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu akibat-akibat perigatan diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung tadi. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, jika debitur berada dalam keadaan pailit dan dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Di sini penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur wajib disita dijual lebih dahulu, wajib menunjukkan barang kepunyaan debitur itu kepada kreditur dan bayar lebih dahulu biaya yang digunakan untuk penyitaan dan penjualannya. Akibat di sini antara kreditur dengan penanggung. Nah, penanggung nggak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa di hadapan pengadilan atau barang yang sudah dijadikan tanggungan hipotek untuk utang yang bersangkutan dan sudah tidak lagi berada di tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luar wilayah Indonesia di 1834 KUH Perdata. Bila penanggung sesuai dengan pasal yang lalu telah menunjukkan barang-barang debitur dan telah membayar biaya yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan, maka di sini kreditur bertanggung jawab terhadap penanggungan atas ketidakmampuan debitur yang terjadi kemudian dengan tiadanya tuntutan-tuntutan sampai nanti sejumlah harga barang-barang yang ditunjuk itu di 1835 BW. Jika beberapa orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung yang terikat untuk seluruh utang itu di pasal 1836 BW, akan tetapi masing-masing dari mereka bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya, maka pada waktu pertama kali digugat di muka hakim dapat menuntut supaya kreditur lebih dulu membagi piutangnya dan menguranginya sebatas bagian masing-masing penanggungan utang yang terikat secara sah. Dan jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa teman penanggung tak mampu, maka di sini penanggung tersebut wajib membayar utang mereka yang tidak mampu itu dan menuntut imbalan bagiannya. Tetapi di sini ia tidak wajib bertanggung jawab jika ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya di 1837 KUH Perdata. Dan jika kreditur sendiri secara sukarela telah bagi-bagi tuntutannya, maka ia tidak boleh lagi menarik lagi pemisahan utang itu walaupun beberapa di antara para penanggung berada dalam keadaan tidak mampu sebelum dibagi-bagi utangnya tersebut di 1838. Kemudian di sini akibatnya antara sama ya penanggung, debitur dan penanggung dan antara para penanggung. Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarkan itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut. Ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila alasan untuk itu memang ada. Ya, penanggung yang telah membayar lunas utangnya demi hukum menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula. Ya, di 1840 BW, jika beberapa orang bersama-sama memikul satu utang utama dan di sini masing-masing terikat untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarkan dari masing-masing debitur tersebut di 1841. Penanggung yang telah membayar utangnya sekali tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama yang telah membayar untuk kedua kalinya. Nah, bila ia tidak memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan kepadanya, itu tidak mengurangi haknya untuk menuntut kembali si kreditur.
Jadi, jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu, sedangkan ia tidak memberitahukannya kepada si debitur utama, maka ia tidak dapat menuntut kembali dari debitur utama itu bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu, debitur mempunyai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan utangnya. Hal ini tidak mengurangi tuntutan penanggung terhadap krediturnya di 1842 BW. Kemudian di sini antara debitur dan penanggung dan antara para penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya bahkan sebelum ia bayar utang. Bila ia digugat di muka hakim untuk bayar, bila debitur udah berjanji untuk membebaskan dari penanggungannya pada waktu tertentu, dan bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya, juga setelah lewat waktu 10 tahun jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian di 1843 BW. Jika sebagai orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur dan utang yang sama, maka penanggung yang telah melunasi utangnya dalam hal yang ditentukan dalam nomor 10 pasal yang lalu, begitu pula bila debitur telah dinyatakan pilot, berhak menuntut kembali dari penanggungan-penanggungan lainnya yang masing-masing untuk bagiannya. Ketentuan alinea kedua dari pasal 1293 berlaku juga dalam hal ini. Di sini ada di 1844 BW. Hapusnya penanggungan, kapan sih bisa hapus? Ya di 1845, perikatan yang timbul karena penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Maka di sini ya balik lagi ya di 1381 ya yang udah kita pelajari sama-sama di materi hukum perdata, perikatan bisa hapus yang pertama karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat pembatalan yang di sini di bab 1 ya dari buku ini kemudian atau dari BW ini karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab tertentu lagi nantinya. Kemudian kita masuk ke jaminan garansi. Tadi yang berorang. Nah, seorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga itu akan berbuat sesuatu, tapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggungan atau orang yang berjanji itu. Jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu di 1316 BW. Ya, di sini. Perjanjian garansi ini mirip dengan perjanjian penanggungan, yaitu sama-sama adanya pihak ketiga yang berkewajiban memenuhi prestasi. Seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi. Jika pihak ketiga yang dijamin tidak melakukan perbuatan yang digaransinya, ya di sini perjanjian pengangkutan. Bedanya dalam perjanjian garansi, kewajiban memenuhi prestasi tercantum dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri, sedangkan kewajiban demikian dalam perjanjian penanggungan tercantum dalam perjanjian yang asesoirnya. Oke, perbedaan lain bahwa pada perjanjian garansi kewajiban dapat timbul adalah berupa penggantian kerugian, sedangkan kalau penanggungan berupa kewajiban memenuhi perikatan atau prestasi. So di sini perjanjian garansi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, sedangkan penanggungan dia asesoir. Maka pada perjanjian garansi nggak ada syarat-syarat seperti itu. Kalau perjanjian penanggungan mungkin kalau ada perikatan lain yang dijamin. Bahkan pada umumnya perjanjian garansi justru diberikan sebelum pihak ketiga dijamin terikat. Berikutnya tanggung renteng, jaminan tanggung menanggung. Di 1278, suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur. Jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka membebaskan debitur meskipun perikatan itu sifatnya dapat dipecah dibagi antara para kreditur tadi. Dalam perikatan tanggung renteng ini, salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu adagium, satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu. One for all for one, ya kayak Three Musketeers sih. Disebut juga perikatan tanggung renteng atau perikatan solider, perikatan yang terdiri dari beberapa kreditur atau beberapa debitur.
Oke, perikatan solider ya di 1279 perikatan solider aktif beberapa kreditur ya masing-masing kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh utang dari debitur atau masing-masing debitur. Debitur atau masing-masing debitur dapat membayar seluruh utang kepada salah satu kreditur. Pembayaran seluruhnya di sini kepada salah satu kreditur membebaskan seluruh utang juga pada seluruh kreditur. Debitur yang telah melunasi seluruh utang berhak menuntut jumlah utang dengan masing-masing dari para debitur. Kemudian kalau yang 1280 yang perikatan solider pasif dari beberapa debitur. Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung. Manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama sedemikian rupa sehingga nanti salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur. Jadi tanggung renteng itu mirip kayak di firma ya, itu tanggung renteng dari para firmannya. Oke. Begitu ya teman-teman untuk materi terakhir, semoga bisa dipahami, bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.